Mendengar kata alergi terbayang rasa gatal, timbul ruam-ruam berwarna kemerahan di kulit ataupun bersin, bahkan tiba-tiba pilek yang tak kunjung mereda. Alergi tentu saja mengganggu, bukan? Tapi alergi pun bermacam-macam penyebab dan akibat yang ditimbulkan. Bahkan bisa jadi hanya sugesti belaka. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan alergi? Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang dapat menimbulkan alergi. Nah, di sini ada beberapa macam alergi, yaitu bila mengenai ke saluran nafas, itu yang kita sebut rinitis alergi, dan bila juga bisa juga mengenai ke tangan, ke kulit kita, yaitu kita sebut urtikaria ataupun dermatitis. Penyebabnya ini banyak sekali, kita harus lakukan, yaitu kita lakukan tes alergi. Ada 3 macam tes alergi, yaitu tes darah, tes tusuk, dan juga tes tempel. Tes darah kita bisa melihat apakah seseorang alergi terhadap binatang piaraan, ataupun makanan. Dan untuk tes tusuk juga tidak berbeda jauh dengan seperti tes darah, kita bisa lakukan adalah melihat apakah alergi terhadap makanan-makanan tertentu dan juga binatang piaraan. Untuk tes tempel, kita bisa mengetahui apakah seseorang alergi terhadap bahan-bahan seperti pengawet, pewarna, bahan-bahan yang ada di dalam deterjen ataupun bahan-bahan pewangi. Itu semua bisa kita ketahui dengan kita lakukan tes tersebut. Daya tahan tubuh yang lemah membuat Anda mudah terkena alergi. Jenis alergi pun beragam, mulai dari alergi terhadap hewan ataupun lingkungan. Saat hal tersebut terjadi tentu membuat Anda tak nyaman ya. Nah, apa ya gejala yang muncul saat terkena alergi? Gejala alergi yang mengenai infeksi saluran pernafasan atas, yaitu pada rinitis alergi, biasanya gejalanya ada beberapa macam, yaitu pilek, bersin, seperti hidung kita itu tersumbat, hidung meler, ataupun hidung gatal. Sampai dengan bisa juga gejalanya mengenai ke mata. Mata merah, mata gatal, ataupun mata berair. Bila dia mengenai lebih ke bawah lagi, yaitu ke saluran pernafasan kita yang kita sebut asma, biasanya dia dimulai dengan ditandai dengan adanya sesak ya, dan juga banyak berdahak, banyak riak, batuk-batuk, lalu juga terjadi agak kesulitan bernafas, sehingga kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan. Jika tak pandai menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi ini, Anda akan mudah terpapar oleh bakteri dan juga virus. Terlebih bagi Anda yang memiliki riwayat alergi. Tapi bagaimana ya membedakan antara alergi, flu dan juga terpapar virus corona? Perbedaan antara flu dan pilek bersin pada orang alergi dan juga pada COVID-19 adalah pada orang flu biasanya adalah itu penyebabnya virus, sehingga akan hilang dengan sendirinya, yaitu sekitar 3-4 hari yang kita sebut self-limiting disease. Artinya bila kita mengalami pilek bersin lalu hilang dalam 3-4 hari, artinya itu flu biasa. Bila dia terjadi alergi, yaitu kita sebut rinitis alergi, biasanya pilek bersinnya tidak akan sembuh. Dia akan terus-menerus ada setiap pagi kita bangun tidur, keluhan itu akan terus ada. Untuk corona COVID ini, yang perlu kita perhatikan, apakah kita ada tanda-tanda seperti batuk, pilek, dan demam. Bila ada tanda salah satu dari 3 gejala ini, sebaiknya kita langsung memeriksakan diri dan kita lakukan pemeriksaan darah. Karena kita harus lakukan screening untuk COVID, yaitu kita lakukan pemeriksaan darah dan juga untuk ronsen toraks, ataupun juga kita perlu lakukan CT scan toraks. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki alergi, yuk simak dulu tipsnya berikut ini supaya di masa pandemi ini alergi Anda tak muncul kembali. Untuk pencegahan, kita bisa lakukan adalah alergi terhadap alergen tersebut, yaitu yang paling sering ada itu adalah tungau debu rumah. Nah, tungau debu rumah ini kita nggak bisa lihat dengan mata kita, tapi dia kita tahu hidup di sekitar kita, yaitu ada di kasur kita, di bantal, di guling kita, di spray, ataupun di karpet. Nah, itu semua harus kita lakukan adalah di vakum, dibersihkan setiap sekitar 1 minggu sekali, karena tungau ini akan berkembang biak setiap 3 minggu sekali dan dia akan mati 3 bulanan. Anda dapat lakukan adalah pengganti spray Anda juga lebih sering ya, dari 1 minggu sekali yang biasanya Anda lakukan, tapi bisa Anda lakukan lebih sering, yaitu 3 hari sekali. Dan juga untuk lakukan vacuum cleaner di rumah kita sendiri. Dan juga jangan lupa udara terbuka, supaya ada pergantian udara, itu harus juga kita lakukan. Jendela semua tiap pagi dibuka,
dan lalu ditutup kembali itu menjelang ke siang atau ke sore hari. Bila Anda mempunyai binatang piaraan, untuk masa pandemi ini sebaiknya Anda harus hindari kontak langsung dengan binatang tersebut. Salah satunya adalah Anda harus lakukan vacuum cleaner, vakum di tempat-tempat yang Anda sering duduk, misalnya di sofa. Gunakan masker untuk menghindari paparan terhadap bulu binatang tersebut. Kedua, bisa kita lakukan juga adalah vaksinasi. Bila kita sering ada keluhan untuk pilek bersin dan juga sesak, vaksinasi influenza, dan yang kedua adalah vaksinasi pneumonia. Kita harus lakukan untuk influenza setahun sekali, untuk pneumonia bisa sekali seumur hidup. Yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus berjemur di matahari pada jam 10 sampai jam 3 sore hanya selama 15 menit saja.